Pertama, sejak saya menekuni pendidikan formal saya di ilmu lingkungan S2 dan S3 saya, S3 saya di UKM Malaysia. Yang kedua, panggil hati saya sebagai anak negeri yang lahir dari rahim Provinsi Riau ini, yang notabene sangat mengalami penaklukan-penaklukan ekologis, perusakan lingkungan yang sistematis, dan ini harus ada warga dari perut bumi Riau ini yang menyuarakannya. Saya memilih posisi berada di situ. Yang jelas yang pertama, faktor adanya izin HPH tahun 1992, dilanjutkan dengan HTI, hutan tanah negeri Melayu yang luas ini diberi izin kepada pihak korporasi, sehingga kemudian disitulah awal mula kehancuran semua ekosistem, ya, yaitu berupa baik sungai, perikanan darat, ikan air tawar, kemudian tempat perladangan masyarakat, kemudian hutan tempat masyarakat memetik hasil non kayu seperti rotan, kerajinan tangan, kerajinan tradisional, kemudian hasil ikan, hasil segala macam hutan, kemudian juga sebagiannya juga bersinggungan dengan tanah masyarakat sehingga terjadi konflik lahan, dan itu memicu berbagai macam hal, terutama dengan beralih ke gambut diambil juga dalam izin, sehingga gambut Riau menjadi rawan, kemudian gambut yang memang fragile, memang rapuh ini tidak boleh sebenarnya difungsikan, timbullah bencana asap sampai sekarang ini. Ya, dari berbagai aspek, terutama kalau saya menilai dari segi lingkungan, ya, timbul masalah lingkungan ini akibat dari adanya berizin tanpa, ya, ini tidak semata persoalan perusahaan itu, korporasi itu loh. Kenapa dia diberi izin banyak? Ribuan hektar atau ribu hektar. Ini kesalahan pola pikir juga dari para pengambil kebijakan terdahulu. Tentu sejak ujung era Soeharto, Orde Baru sampai reformasi tidak ada evaluasi. Mengapa dibiarkan hutan ini diberi izin ratusan ribu hektar? Itu tidak masuk dalam studi lingkungan, studi ekosistem, tidak masuk gitu. Ini menimbulkan apa? Ketidakseimbangan alam. Ya, karena pertama, petani ini mereka sudah menerapkan pertanian yang walaupun membakar, tapi itulah model membakar lahan yang tepat, yang jitu, yang harusnya didukung oleh pemerintah, karena mereka berdasarkan prinsip kearifan lokal. Ada, karena saya mengkaji ilmu ekologi, ilmu lingkungan, itu kearifan lokal itu termasuk ke dalam resilient factor yang tadi saya jelaskan di media tadi, bahwa ini adalah akan bisa alam itu pulih kembali karena mereka terbatas. Mereka bikin sekat jangan terbakar di tempat lain, mereka memperhatikan arah angin. Kalau angin sebelah utara, mereka akan membakar pelan-pelan dari sebelah utara. Mereka memperhatikan keseimbangan alam. Mereka tidak banyak jumlah yang mereka miliki, luas lahannya. Itu semua secara ekologi namanya resilient factor, yaitu semua unsur yang terjadi di dalam proses pengolahan alam itu, termasuklah pembakaran di atasnya itu bisa pulih kembali gitu. Yang nyata saya diminta membela secara formal di ruang persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pak Sobudin alhamdulillah bebas kemarin. Yang kedua di Rokan Hulu, tinggal putusan hari Senin depan ini. Kemudian di Rokan Hulu lagi masih ada 2 kali sidang lagi. Kemudian ini saya juga akan saksi ahli di Pelalawan 1 dan di Rohil 1. Malam ini akan datang dari Inhil pula lagi. Saya kira ini saya sampaikan kemarin, ya, sore semalam. Ini kesalahan penafsiran hukum lingkungan. Kenapa gitu? Hukum lingkungan hanya difungsikan apabila kegiatan manusia, perorangan, ataupun perusahaan yang mengganggu keseimbangan lingkungan, memasukkan zat yang melayani lingkungan, ataupun merusak lingkungan. Nah, sekarang ini tidak. Apapun namanya yang sifatnya terbakar, itu sudah dikatakan cukup persyaratan untuk diproses gitu. Nah, sementara
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 69 ayat 2 itu dinyatakan bahwa penduduk lokal setempat yang menanam dengan varietas lokal dan dia menggunakan sekat bakar dengan kearifan lokal itu dibolehkan bahkan 2 hektar, dibatasi 2 hektar. Rata-rata yang terjadi di Riau ini tidak sampai 2 hektar, malah meter-meter. Malah ada pula kasus yang tidak masuk dalam undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan, tak masuk dalam karhutla ini, dimasukkan juga seperti orang bakar sampah kemudian melebar atau orang meninggalkan bekas tanahnya terbakar. Itu semuanya adalah pasal-pasal dalam KUHP, bukan pasal dalam karhutla gitu. Nah, saya ingin nanti karena saya Ketua Umum Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau, kita akan hearing ke DPRD Riau Komisi 1 untuk menyampaikan ini bahwa kita akan meminta Jaksa Agung membuat diskresi namanya. Apa itu? Penyamarataan bahwa seluruh karhutla terjadi di bawah 2 hektar milik penduduk lokal, bukan orang datang yang terorganisir ya. Lokal, tanamannya varietas lokal, ini ditiadakan dalam proses penyidikan. Kita akan minta Komisi 1 memberi tanggapan itu, membela rakyat kecil dan menyampaikan secara prosedur hukum ke Jaksa Agung, mengeluarkan diskresi. Ya, seperti yang dirasakan publik lah. Saya lebih tahu lagi, lebih merasakan lagi kan. Sangat lamban dan tidak terbuka ke publik apa tahapannya gitu. Kita minta genjot lah, apalagi ini sudah ada yang disegel oleh Kementerian LHK. Nah, ini kan tinggal sudah dioper ke LHK, tinggal dilanjutkan oleh apa kan penegak hukum yang ada di daerah kan. Nah, ini kita minta adanya keseimbangan antara penindakan hukum terhadap petani kecil atau penduduk lokal dengan korporasi. Itu saya kira bukan faktor utama, karena faktor utama itu adalah mengevaluasi mana yang bisa mengancam terjadinya karhutla yang ada di area koperasi itu yang pemerintah harus nego. Maaf coy, kamu ini bisa menjadi potensi ancaman karhutla secara permanen di negeri ini, di Indonesia ini atau di Riau ini. Jadi mohon supaya ini kami ambil alih dulu sekian meter ini, sekian hektar ini kami ambil alih, akan kami rehabilitasi, akan kami restorasi gambut yang punya kalian nih. Itu aja sebenarnya. Saya melihat itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selama itu tidak disentuh, membuat 13 strategi lah namanya dari Pak Samsuar, membuat apalah namanya, itu semuanya hanya pernik yang tidak mengena sama sekali. Oh ya, apalagi saya membaca RUU Omnibus Law ini memang dihapus sanksi pidana kepada korporasi. Artinya memang melegitimasi bahwa gerakan menangkap rakyat ini sudah tepat dan selamanya akan itu yang menjadi sasaran. Korporasi akan dibebaskan. Nah, tidak ada lagi dihapus pasal 98. Pasal 98 itu ditiadakan gitu. Dari Omnibus Law tuh yang saya tanggapi kemarin di mail. Ya, saya kan sering berdiskusi dengan beliau, Menteri LHK Siti Nurbaya kan. Dia orangnya idealis gitu. Cuman dia nggak bisa eksis tanpa dukungan Menteri Koordinator Ekonomi, Menteri ATR BPN, goodwill political dari Pak Jokowi itu sangat mempengaruhi, dan posisi Siti dalam konteks itu lemah sekali gitu. Dianya orang-orang benar gitu. Orang idealis. Dia lemah posisinya dalam konstelasi yang tadi. Menko, ada Menteri ATR yang setara, ada political will nasional Jokowi, itu posisinya lemah. Saya lihat bahwa ini memang ada kekurangan ya. Kekurangan di mana dia dukung lingkungan, dia tampung, tidak begitu diperhatikan dalam arus investasi di Indonesia, khususnya di bidang sumber daya alam.
Ya, saya lihat Rio Hijau ini hanya nostalgia Samsuar waktu di Siak. Cuman di Riau ini beliau, saya kira dalam beberapa wawancara saya, beliau tidak sanggup membuat Rio Hijau dengan agenda-agenda yang begitu berat. Sedangkan state aja, negara aja tidak sanggup gitu. Apalagi seorang gubernur di daerah gitu. Tadi ada kekuatan korporasi tadi lah, Bang, ya. Kekuatan di balik layar yang sifatnya tidak tunggal, ya, bukan cuma korporasi, tapi adalah kolaborasi beberapa kekuatan. Nah, kalau korporasi dia nggak bisa sendirian menjadi leader dalam sebuah fakta sosial yang terjadi di sebuah negara. Saya kira harus semakin sistematis dan terorganisir kelompok sipil dalam menyuarakan isu-isu lingkungan secara objektif, ya, mendorong penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur hukum, kemudian mengajak kampus, mengajak BEM dan OKP untuk bersama-sama mengawal proses penjagaan lingkungan hidup di Riau nih. Ya, kita terbatas sebagai akademisi yang menyampaikan konsep-konsep pemikiran. Kita tidak melakukan gerakan perlawanan yang sifatnya nyata di lapangan itu. Kita menyampaikan kritik-kritik konstruktif sebagai tanggung jawab ilmiah seorang akademisi.